Lanjut yang kedua. Yang kedua itu ya potensi yang kedua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Youth Skills Academy bersama Muhammad Mulkir Mutakin di sini. Ya, kita lanjutkan konten kita bab kedua, masuk bab kedua, yaitu kita membahas tentang at-tawazun. Ya, tentang at-tawazun. Tapi sebelum itu ada kisah yang perlu kita dengarkan bersama, yaitu kisah dari seorang wanita berkebangsaan Yunani. Namanya Christina Onassis. Nah, jadi Christina Onassis ini adalah seorang perempuan berkebangsaan Yunani yang dia tuh pewaris tunggal dari Onassis. Ya, dia punya pulau, kemudian bapaknya punya pulau, bapaknya punya armada laut, pertambangan. Intinya nih miliarder lah, ya, dan calon miliarder. Nah, ketika dia menikah pertama kalinya dengan seorang pria berkebangsaan Amerika, nah saat itu ayahnya masih ada, ya. Nah, itu pernikahannya hanya berlangsung dalam beberapa bulan aja, kemudian bercerai. Sampai akhirnya Mr. Onassis meninggal dan ya si Christina Onassis ini menjadi pewaris tunggal dari perusahaan Onassis. Artinya dia memiliki warisan yang begitu luar biasa banyaknya. Bahkan dilansir itu 5 miliar real. 5 miliar real itu belum termasuk armada lautnya, belum termasuk sama pertambangan, belum termasuk sama pulau-pulau. Intinya nih wanita super kaya. Seperti itu. Nah, Christina Onassis akhirnya sepeninggalan bapaknya meninggal dunia, kemudian Christina Onassis ini menikah untuk yang kedua kalinya dengan pria kebangsaan Yunani. Pas ditanya, ini udah siap nikah lagi nih. Jadi ya namanya selebritis ya, bukan selebritis juga, orang terkaya gitu ya. Itu pasti selalu diwawancara kan, setiap ada perubahan dalam hidupnya itu selalu disorot kan. Nah, wartawan bertanya, kenapa mau menikah lagi gitu. Jawaban Christina Onassis adalah, saya mau mencari kebahagiaan gitu. Dan ternyata benar, pernikahannya itu tidak berlangsung lama gitu. Dia tidak berlangsung lama, ya hanya beberapa bulan aja. Sampai akhirnya Christina Onassis ini bertemu dengan seorang pria kebangsaan Rusia, ya, kebangsaan Rusia, dan akhirnya menikah. Ya, dan orang-orang pada bingung ya, wartawan tuh pada bingung karena Onassis ini kan selalu menampilkan kapitalisme ya, sistem kapitalis ya. Ya karena dia pengusaha juga kan, mencari uang sebanyak-banyaknya, kapital. Nah, biasanya nggak cocok dengan pria atau kebangsaan yang komunis ini gitu. Nah, jadi wartawan bertanya, kenapa Christina ini mau menikah dengan seorang pria kebangsaan Rusia yang komunis gitu. Karena itu bertentangan biasanya gitu. Nah, jawaban singkat dari Christina lagi-lagi adalah, saya mencari kebahagiaan, kayak gitu. Nah, akhirnya Christina ini dibawalah ke Rusia oleh suaminya, dan peraturan di Rusia itu satu rumah itu nggak boleh ada lebih dari 2 kamar, men. Ya bayangin tuh, rumahnya nggak begitu besar, dan salah satu peraturannya lagi adalah nggak boleh punya ART, pembantu rumah tangga itu nggak boleh di sana. Tuh ya, jadi terheran-heran nih pewawancara ya kan, kok bisa, kok mau gitu. Akhirnya si Christina ini kan menjadi ART di rumahnya sendiri ya, maksudnya berberes rumah, melakukan sesuatu yang tidak masuk akal untuk seorang wanita terkaya saat itu gitu. Nah, tapi akhirnya dilakukan. Ya jawabannya pasti saya sama wartawan, saya hanya ingin bahagia.
Dan uniknya pernikahan dengan pria Rusia ini terjadi selama 1 tahun, lebih lama dibandingkan pernikahan yang kedua dan yang pertama gitu. Tapi ujungnya tetap cerai. Nah, sampai akhirnya dia menghadiri suatu pesta pernikahan di Prancis. Nah, di situ diwawancarain lagi. Kenapa kamu melakukan ini gitu? Bukankah engkau adalah wanita terkaya saat ini? Terus jawaban dari Christina Onassis adalah, ya, saya memang perempuan terkaya di dunia, tapi saya juga menjadi perempuan paling sengsara di dunia ini. Ayo kita cek apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Christina Onassis, seorang wanita terkaya tapi merasa dirinya paling sengsara gitu ya. Kenapa? Ya, nanti kita bahas di materi ini. Jadi fitrah akan keseimbangan. Jadi kita akan membahas tentang at-tawazun. At-tawazun itu secara bahasa definisinya adalah seimbang, ya, atau memberikan sesuatu akan haknya, tidak ditambah, tidak dikurang, sesuai saja dengan haknya. Allah juga sudah menciptakan alam beserta isinya itu juga dalam sebuah keseimbangan, ya kan? Ya kayak mata nih, jarak mata satu dengan mata yang lainnya juga seimbang, ya kan? Hidung dua memang, ya karena seimbang. Hidungnya dua. Hidung satu tapi lubangnya dua, seimbang dia. Ya, coba bayangin juga kalau seandainya matanya cuma satu, kan ya kalau kita nonton di anime itu banyak ya, nggak nyaman sih dilihatnya gitu ya. Telinga dua seimbang, semua seimbang, simetris, bahkan jari-jari kita juga simetris kan. Ya, simetris itu artinya ya seimbang gitu, supaya ya lebih bisa maksimal digunakan di dunia ini gitu. Makanya at-tawazun itu arti katanya seimbang. Nah, Islam mengajarkan hidup yang seimbang karena Islam sendiri merupakan agama ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrahnya. Mustahil Allah menciptakan agama untuk manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Dalam surat ke-30 ayat 30 dikatakan, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah, yaitu memiliki naluri bertauhid atau naluri beragama. Dan Allah menghendaki manusia untuk tetap dalam fitrah itu. Seandainya pun ada manusia yang tidak beragama tauhid, biasanya diakibatkan pengaruh lingkungan. Ya, dalam riwayat hadis dikatakan tiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Gitu. Jadi, ya secara fitrah, ya Allah menciptakan manusia itu kan secara fitrahnya. Fitrahnya Allah itu menciptakan manusia memiliki 3 potensi. Ya. Apa aja? Yang pertama al-jasad, jasmani, ini fisik, ya jasmani. Kemudian al-aql, akal, ya pikiran. Kemudian ar-ruh, jiwa, ya ruhiyah, jiwa, seperti itu. Islam menghendaki ketiga hal ini seimbang. Jadi Islam menghendaki ketiga hal ini seimbang. Dalam surat ke-55 ayat 7 sampai 9. Dan Allah telah meninggikan dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas, ya, tentang neraca itu, dan tegakkanlah neraca itu dengan adil dan janganlah kamu kurangi neraca itu. Jadi Allah udah nyiptain manusia sesuai dengan fitrahnya, udah cukup gitu, udah nggak perlu ditambah-tambahin sebenarnya, dan nggak perlu apalagi kurang gitu ya, nggak perlu tambah dan jangan sampai kurang kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Satu, jasmani atau fisik, ya tentu nih semua juga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, jadi harus dijaga ya.
Dan ya kita mau ibadah juga harus fisiknya yang kuat, men. Fisiknya kuat. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik atau lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, gitu. Jelas, ya, karena sholat, ya kalau misalnya kita ngomongin rukun Islam aja dah, jangan belum ngomongin yang sunnah-sunnah, yang wajib dulu gitu. Ya, butuh fisik yang kuat gitu. Sholat harus kuat, ya kan, harus berani, harus kuat melawan malasnya dan gaya gravitasi kasur, ya kan, kalau misalnya kita mau sholat tahajud gitu kan, itu fisiknya harus kuat gitu. Kemudian ya kalau kita dengar sendiri, Nabi Muhammad SAW kalau melaksanakan tahajud, setelah Al-Fatihah rakaat pertama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tuh 3 juz, ya kan, 3 juz lebih. Lanjut surat Ali Imran, ya kan, ditambah lagi surat An-Nisa, terus sampai surat Al-Maidah baru tuh sujud. Itu berdiri ketika kondisi manusia lagi pada capek-capeknya gitu. Kalau bukan fisik yang kuat apa namanya gitu. Dan fisik Nabi Muhammad SAW juga kita pernah dapati suatu riwayat, ya, di usia senjanya. Ini kalau nggak salah hadis riwayat dari Siti Aisyah, ya, bahwa ya Nabi Muhammad SAW itu di usia senjanya perutnya itu seperti roti yang tersusun, atau di riwayat lain itu dikatakan batu yang tersusun gitu. Nah, artinya six pack, man, gitu. Artinya fisik Nabi kuat gitu. Ya. Nah, untuk itu jasmani perlu kita rawat. Ya, jasmani kebutuhannya adalah apa? Makanan yang baik, halalan, toyiban. Jadi nggak cuma sekadar halal, tapi toyib. Kalau seandainya mie instan itu halal, ya kan, tapi kalau Anda makan 5 bungkus setiap hari, ya itu usus Anda menggeriat itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi jasmani kita rawat dengan makanan yang halalan dan toyiban gitu. Jadi nggak cuma halal, tapi juga harus toyib, seperti itu, harus baik. Nah, kemudian jasmani juga butuh yang namanya beristirahat. Jasmani juga membutuhkan yang namanya olahraga. Ini banyak banget nih ya catatan footnote-nya nih. Surat, ya, Al-Quran surat ke-80 ayat 24, surat kedua Al-Baqarah ayat 168, ya kan, kebiasaan minum yang sehat, tidur beristirahat, ya kan, tepat, olahraga, bekerja, kebutuhan biologis juga termasuk gitu. Jadi banyak yang harus dipenuhi untuk membuat jasad ini atau jasmani ini menjadi jasmani yang kuat, seperti itu. Masuk yang kedua. Nah, potensi yang kedua yang Allah kasih untuk manusia adalah akal. Ya, nah, salah satu yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya. Nah, akal juga yang membuat manusia itu lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal manusia mampu mengenali hakikat sesuatu, mencegah dirinya dari kejahatan, dari keburukan, ya kan, dari perbuatan yang jelek, membantunya dalam memanfaatkan kekayaan alam. Ya kan? Ini handphone yang kita gunakan untuk merekam dan handphone yang Anda gunakan untuk menonton, ya, ini kan hasil dari kecerdasan atau hasil dari akal yang digunakan gitu untuk yang namanya memanfaatkan kekayaan alam, seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah juga memperuntukkan baginya supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Terus dalam surat ke-33 ayat 72, ya, kebutuhan akal. Nah, akal apa? Akal butuhnya apa? Makanan akal adalah ilmu. Gitu. Ada ilmunya. Ya, itu dalam surat ketiga ayat 190. Ya, untuk memenuhi sarana kehidupannya, maka harus memaksimalkan belajar gitu. Berilmu, mendapatkan ide-ide baru. Ya, akalnya digunakan gitu.
Dan ya kalau saat ini sangat mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu kan gitu. Bahkan simpelnya kita nggak perlu mencari yang belum ada gitu ya. Ini udah banyak banget yang udah ada ya. Kecuali kawan-kawan nanti mau jadi peneliti, wah keren itu, top. Misalnya bagaimana menciptakan alat teleportasi, teleportasi ya kan, untuk ngirim. Jadi ekspedisi itu ya nggak perlu capek-capek diantar gitu kan, nggak perlu capek-capek COD. Ya itu akal kawan-kawan ya. Oke, yang terakhir adalah ruh. Nah, ruh, jiwa, hati, sesuatu yang ada di dalam gitu. Ya. Kebutuhan hati itu apa? Ya, kebutuhan hati yang paling penting dan sering diulang oleh para guru-guru kita adalah zikr, mengingat pencipta, mengingat Allah, zikrullah. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang gitu. Healing, butuh gak healing? Ya butuh. Nah, itu healingnya apa? Healingnya zikrullah. Ya Anda kalau healing ya pergi ke Bali cuman hasil pinjol ya kan, Anda gak bakalan tenang itu pulang. Di sana juga kepikiran cicilannya, ngebalikin dari mana ini duitnya, pulang-pulang ngakunya healing tapi ternyata pas pulang ditagih ya kan. Pusing juga, nggak bisa jadinya gitu. Nah makanya kalau dalam Islam itu yang paling dibutuhkan oleh hati adalah zikrullah. Kita berzikir, kita suka bersalawat, kita suka baca Al-Quran, kita mengaji, kemudian kita sholat. Itu juga bagian dari zikir gitu kan, yang membuat akhirnya hati menjadi tenang. Dan itulah makanan hati, kebutuhan dari hati yang sesungguhnya gitu. Even kita di tempat yang ramai, even kita di tempat yang mungkin sebagian orang akan bilang bahwa ini nggak nyaman nih tempat gitu. Tapi ketika kita berzikir hati kita, maka insya Allah itu akan merubah tuh kondisi sekitar, ya kan? Kondisi sekitarnya nggak berubah, tapi hati kita yang berubah, menjadi lebih tenang, menjadi lebih mudah menerima kondisi seperti itu. Dan ujungnya nanti adalah kebahagiaan. Nah dalam hidupnya manusia itu mempunyai keinginan-keinginan, kecenderungan untuk mengharapkan hidupnya sesuai dengan kecenderungannya. Tapi kan dengan pengetahuannya Allah menginginkan manusia itu hidup di atas keseimbangan. Ya, kita juga pengen banget kan maksudnya apa sih? Pengennya tuh tidur aja nggak kerja gitu kan. Pengennya mungkin mageran gitu. Atau pengennya makan yang banyak, yang enak semua banyak gitu. Tapi ya Allah menciptakan fitrah, ya kita nggak boleh seperti itu. Tadi tuh fitrah itu adalah memberikan haknya yang nggak perlu dilebihin dan jangan sampai kurang gitu. Nggak perlu dilebihin, tapi jangan juga sampai kurang gitu. Ya contoh tadi jasmani, makannya yang cukup, istirahat yang cukup, ditambah olahraga seperti itu. Ya kan, akal. Harus belajar, harus ada ilmu, harus ada pengetahuan baru sehingga akal ini menjadi sehat gitu. Kemudian yang terakhir ruh, hati juga harus dipikirin ya, harus bahagia dengan cara ya kalau hematnya kalau dalam Islam ya berzikir, sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW kan pernah ada riwayat ya, ketika habis bekerja atau lagi beraktivitas kemudian Nabi bilang apa ke Bilal? Wahai Bilal, istirahatkan kami. Maksudnya apa? Nyuruh Bilal azan. Maksudnya apa? Habis azan ya sholat. Nah sholat itu adalah istirahatnya hatinya Nabi. Gitu. Nah jadi gitu ya. Nah Allah juga berfirman dalam surat ke-67 ayat 3, yaitu yang telah menciptakan 7 langit berlapis. Ya, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Kita disuruh lihat tuh, ini ciptaan Allah aja nih yang 7 lapis langit ini itu nggak ada yang nggak seimbang, semuanya seimbang gitu ya. Maka lihatlah berulang-ulang nih kata Allah. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ditantang sama Allah kayak gitu ya. Nah jadi kita harus melihat sesuatu dan kita harus berusaha untuk seimbang dalam apapun ya. Tadi khususnya dalam jasmani kita, dalam akal kita, dan juga dalam rohani kita. Seperti itu. Oke, itu jadi
yang namanya tawazun. Nah, ada lagi nih kisah Laila Murad, ya, seorang pemain drama bangsa Yahudi. Nah, ketika diwawancari oleh wartawan, dia bercerita tentang suaminya, Anwar Wajid. Ya, suamiku adalah seorang dramawan yang lugu. Suatu ketika ia mengutarakan isi hatinya. Jadi suaminya mengutarakan isi hatinya bahwa dia pengen punya uang 1 juta pound sterling. Ya, mata uang Inggris ya, 1 juta pound sterling itu berapa rupiah ya, ntar dikurskan coba ya. Nah, kemudian dia bercita-cita ingin mempunyai 1 juta pound sterling bagaimanapun caranya, walaupun terkena penyakit, kata dia. Karena dia tahu mungkin ya untuk susahnya untuk mendapatkan 1 juta pound sterling itu. Tapi kata dia, gak apa-apa, cita-cita saya adalah mendapatkan 1 juta pound sterling ya meskipun saya sakit gitu. Nah, istrinya nanya, lah ngapain punya duit 1 juta pound sterling tapi sakit? Jawaban suaminya adalah, nggak apa-apa, jadi saya punya 1 juta pound sterling, ya sebagiannya saya pakai untuk berobat dan sebagiannya saya beli untuk saya gunakan untuk membeli kebahagiaan, katanya. Jadi sebagian untuk berobat, sebagiannya lagi untuk membeli kebahagiaan gitu. Nah, kemudian terjadi tuh dengan kerja kerasnya, dengan susah payahnya, akhirnya tercapai benar-benar dia mendapatkan 1 juta pound sterling. Dan terjadi juga ternyata ya dengan 1 juta pound sterling itu yang dia dapatkan ya dengan kerja kerasnya yang mungkin terlewat batas tadi, yang melewati batasnya, akhirnya dia kena penyakit kanker. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah uangnya habis untuk berobat, tapi kankernya nggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya ya Anwar Wajid ini meninggal dunia. Dan ya dia tidak memiliki kebahagiaan dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi apa sih kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan hakiki adalah ketika manusia bisa mencapai tingkat keseimbangan. Gitu. Seimbang tadi. Ya. Perlu. Nah, jadi dengan seimbang tadi, itu insya Allah manusia itu akan mudah mendapatkan kebahagiaan. Ya, tadi kisah dari si Anwar Wajid, ya kan, Laila Murad, seorang dramawan, dramawati, ya kan, yang dia berhasil mencapai impiannya mendapatkan uang, ya kan, tapi tadi dia menyampingkan jasadnya, fisiknya, ya kan, sehingga ya ketika uangnya tercapai tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kebahagiaan sebenarnya dengan seimbang aja kita udah cukup bahagia, seperti itu. Dan dengan at-tawazun tadi, ya Allah juga berfirman dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 143, bahwa umat Islam itu ya adalah umat yang wasaton, ya, yaitu seimbang. Nah, dengan keseimbangannya itulah akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan pada diri manusia itu dapat berupa 2 hal ya. Yang pertama batin dan zohir. Batin itu tadi ya, kebahagiaan, tenang, hidup itu tenang, ngejalanin, nggak perlu riwuh. Kalau kata orang riwuh tuh orang mana ya, Sunda ya, orang riwuh gitu, geradak geruduk kalau orang Utami bilang gitu. Jadi dia tenang, kemudian nggak mudah marah, kemudian bahagia hidupnya. Nah, itu kebahagiaan batin. Nah, kebahagiaan zohir ya gerak, kita bisa bergerak, kemudian kita bisa makan apapun ya, nggak sakit pinggang gitu. Nah, itu salah satu bentuk kebahagiaan juga kan. Nah, sehingga juga ibadah juga lebih tenang, bekerja juga lebih tenang, beraktivitas lainnya. Nah, jadi kuncinya tadi adalah tawazun ya. Karena kalau misalnya pinter, seger tapi nggak bener, ya keblinger. Ya pinter, seger, tapi nggak bener, dia keblinger, ya kan? Kalau dia pinter, bener, tapi nggak seger, ya apa itu? Kelenger. Nah, terus kalau misalnya seger, bener, tapi nggak pinter, ya bikin minder. Maka kuncinya adalah tawazun atau seimbang. Yuk kita menjadi pribadi muslim yang seimbang, insya Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ke bab selanjutnya ya.